kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara adat bendera dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75 tahun 2021 siap dimulai. Laksanakan. Dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap. Kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia
seluruhnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permufaakatan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Kode etik dan kode perilaku pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama. 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Integritas. 3. Profesionalitas. 4. Tanggung jawab. 5. Keteladanan. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta upacara yang hadir pada hari ini, saya akan menyampaikan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara Hari Amal Bakti atau HAB yang ke-75 Kementerian Agama tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pegawai Kementerian Agama serta seluruh upacara yang saya hormati. Syukur Alhamdulillah, teriring rasa syukur atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti yang ke-75
Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Sejak dibentuk melalui usulan sejumlah tokoh ulama dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Kementerian Agama yang pertama kali dipimpin oleh Menteri Agama Haji Muhammad Rashidi telah melintasi sejarahnya yang panjang. Selayaknya kita berterima kasih dan mendoakan semoga amal bakti para perintis, pendiri dan pembangun Kementerian Agama mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita semua diberi kekuatan dalam melanjutkan cita-cita mereka untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama. Di usia 75 tahun Kementerian Agama, marilah kita memaknai segala prestasi yang telah dicapai dan menempatkannya sebagai momentum untuk menebalkan niat dan motivasi dalam mencapai yang lebih baik di masa mendatang. Kementerian Agama memberikan anugerah, penghargaan, dan apresiasi kepada seluruh elemen umat beragama tanpa membedakan satu sama lain atas dukungan, sinergi, dan kebersamaan mengawal tugas-tugas Kementerian Agama. Saudara-saudara yang berbahagia, peringatan Hari Amal Bakti tahun ini mengusung tema Indonesia Rukun. Tema ini sejalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa ini untuk maju. Tanpa kerukunan akan sukar menanggapi cita-cita besar bangsa agar sejajar dengan bangsa lain di dunia. Pengembangan toleransi dan kerukunan antar umat beragama merupakan karya bersama para tokoh agama, para menteri agama, dan aparatur Kementerian Agama dari masa ke masa. Tanpa toleransi, tidak ada kerukunan. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama dilakukan tanpa mengusik akidah dan keimanan masing-masing pemeluk agama. Pengalaman membuktikan toleransi dan kerukunan tidak tercipta hanya dari satu pihak, sedangkan pihak lain berpegang pada hak-haknya sendiri. Dewasa ini kita mengembangkan moderasi agama agar toleransi dan kerukunan yang sudah lebih mengakar di dalam kehidupan sehari-hari bangsa kita. Di negara yang berdasarkan Pancasila ini, tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas. Dalam kaitan itu, semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana hak seorang dibatasi oleh hak orang lain. Pancasila adalah ideologi pemersatu yang merangkum nilai-nilai keindonesiaan sebagai bangsa yang beragama. Sila yang pertama dan utama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, meneguhkan identitas nasional sebagai bangsa yang beragama dan bermoral. Komitmen religius dan moralitas menjadi barometer apakah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar atau tidak. Sejalan dengan itu, tugas dan tanggung jawab sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia adalah mengisi negara yang berketuhanan yang Maha Esa ini sejalan dengan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia dari generasi ke generasi harus bisa menjaga komitmen nasional tentang landasan bernegara di tengah dahsyatnya percaturan global di bidang geopolitik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan tentang semangat agama baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama. Semangat Kementerian Agama baru ini dapat diterjemahkan dengan beberapa kata kunci. Pertama, manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah,
pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan. Kedua, penguatan moderasi beragama. Salah satu penekanan moderasi beragama adalah pada penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, persaudaraan yang meliputi merawat persaudaraan umat seagama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua, mari mengedepankan akal sehat dan hikmah kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan yang saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, demikian amanat ini saya sampaikan dalam memperingati hari yang bersejarah ini. Dirgahayu ke-75 tahun Kementerian Agama. Semoga pandemi COVID-19 sebagai ujian berat bagi bangsa kita dan kemanusiaan segera berlalu dengan takdir dan pertolongan Allah. Mari kita jadikan agama sebagai inspirasi pembangunan bangsa dan negara. Dan mari kita senantiasa berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat, taufik dan ampunannya kepada kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2021, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun pengabdian. Siap. Dilaksanakan. Laksanakan. Selamat ya. Tahun 30 tuh Pak, luar biasa Pak, 30 tahun pengabdian untuk menguning nama saya. Oh, Ibu kepala sekolah. Iya, kan ini mana Pak? Ya. Selamat Ibu ya. Tahun ya. Akhirnya selamat Pak ya. Agak dari Presiden kita menyampaikan. Pak, selamat ya Pak ya. Tahun ya Bu ya. Selamat ya Bu ya. Penyuluh Pak, Penyuluh Bu ya. penyuluh agama Lembah Segar. Lembah Segar ya Bu. Ya. Ah, ya. Selamat ya Bu ya. Makasih banyak Pak. Dan Daniel.
Selamat ya Pak ya. Dari Presiden Indonesia. Bu, Asraida, Pak. Asraida, guru sekolah. Guru 10 tahun. 10 tahun. Selamat ya Bu ya. Nggak pas ada Pak. Tahun Nawati di Min ya. Oh, Min Telawi. Wah, iyalah. Bu, selamat ya. Selamat lagi dong Pak. Iya. Bu, selamat ya. Menerima piagam penghargaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Balik tempat. Balik kanan. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Maju. Jalan. Oke. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, pasukan dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju tempat muspida. Di sini bahwasanya kompetisi matematika internasional online bridgemat.com plus ini siswa-siswi ini dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai membanggakan setelah Go ahead Pak. 9 negara ya? 6 negara. 9 Pak. 9 negara. District Red. Ya. Selamat ya. Lagi Pak. Lagi Pak. Selamat ya. Tingkatkan terus prestasinya. Adik. Kamera, Dek. Nah, naik kamera Dek. Nah. Iya. tes 1 2 3 tes. Ya. Nah. Kena. Ya, Pak. Ya. Pak Ketua Alumni dengan Pak Dewan. Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, 1.